Swastiastu. Perkenalkan, saya Sang Madi Bunda Juga Karena, absen 34, kelas 8D. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 4, kelas 8 yang membahas tentang organ pencernaan manusia. Nah, sebelum saya membahas tentang itu, saya akan membahas dulu tentang nutrisi atau energi yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini berguna untuk penghasil energi pada manusia. Setelah itu ada protein sebagai antibodi pada manusia. Setelah itu ada lemak yang berfungsi untuk menaikkan vitamin A, D, E, K dan menjaga suhu tubuh. Setelah itu ada mineral yang berguna untuk membantu reaksi kimia pada tubuh. Setelah itu ada juga vitamin yang berguna untuk membunuh kuman atau bakteri pada tubuh. Nah, vitamin ini ada vitamin larut dalam air, biasanya vitamin B, C, dan vitamin larut dalam lemak, vitamin A, D, E, K. Setelah itu karbohidrat itu memiliki 4,1 kalori. Protein juga sama, memiliki 4,1 protein. Lemak memiliki 9,3 protein. Nah, mineral ini ada beberapa bangunnya, yaitu kalsium, contohnya kalsium, fosfor, dan lainnya. Setelah itu ada juga namanya ditulis. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Nah, di mulut ini ada proses kimiawinya dan juga ada proses mekanisnya. Nah, mulut ini yang membantu proses mekanisnya yaitu gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Nah, gigi ini dibagi menjadi 3, yaitu gigi geraham, taring, dan juga seri. Setelah itu gigi geraham gunanya untuk mengunyah makanan. Setelah itu guna gigi taring untuk merobek makanan, dan guna gigi seri untuk memotong makanan. Nah, setelah itu lidah ini berfungsi untuk membantu gigi dalam menghaluskan makanan, atau juga bisa dipakai untuk sebagai pemecah makanan. Setelah itu proses kimiawinya yang dilakukan oleh air ludah. Nah, air ludah ini mengandung enzim ptyalin, di mana enzim ptyalin ini berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kerongkongan ini ada proses mekanisnya, yaitu gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini berguna untuk meremas makanan pada saat makanan berada di kerongkongan. Setelah itu ada juga lambung. Nah, lambung ini ada 3 enzim, yaitu enzim HCl atau asam lambung. Setelah itu ada juga pepsin dan juga renin. Nah, fungsi asam lambung atau HCl ini yaitu berfungsi untuk membunuh kuman pada makanan. Setelah itu gunanya pepsin adalah mengubah protein menjadi pepton, dan renin mengubah zat susu menjadi kasein. Setelah itu juga ada pankreas. Nah, di pankreas ini ada juga 3 enzim, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Nah, guna amilase ini sama seperti enzim ptyalin yang berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa.
Setelah itu ada juga yang namanya lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, setelah itu juga ada tripsin yang mengubah protein jadi asam amino. Nah, di usus halus ini ada 3 jenis usus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Nah, usus 12 jari ini disebut dengan duodenum. Guna usus 12 jari sebagai menyerap sari makanan. Setelah itu ada juga usus kosong, yaitu jejunum yang berguna untuk penambahan atau pembentukan enzim. Setelah itu ada juga usus penyerapan yang berguna untuk menyerap kembali enzim-enzim yang telah dipakai. Nah, usus penyerapan ini disebut juga dengan ileum. Nah, usus besar ini berfungsi untuk membusukkan makanan. Nah, usus besar memiliki memiliki bakteri yaitu E. coli atau Escherichia coli. Selain itu juga ada anus untuk membuang fases. Nah, ada pun beberapa penyakit yang saya ketahui tentang organ pencernaan, yaitu yang pertama sembelit. Nah, sembelit ini fases biasanya susah keluar. Nah, sembelit ini biasanya terjadi di anus. Setelah itu mah ini adanya dikarenakan peningkatan yang berlebihan pada asam lambung. Nah, mah ini biasanya penyakit yang berada di lambung dan juga diare. Nah, diare ini yaitu fases-fases itu menjadi cair, yang dimana fungsi pembusukan itu telah rusak, yaitu di usus besar. Setelah itu tidak ada yang saya akan sampaikan lagi mengenai materi organ pencernaan manusia. Sekian presentasi dari saya. Maafkan saya jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Om.